Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel 134 Film, channel yang tidak ada duanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai alur cerita film horor yang berjudul The Curse of La Llorona. Daripada basa-basi cenut, lanjut! Cerita dimulai di Meksiko pada tahun 1673. Dikisahkan mengenai masa lalu sang hantu, yang dimana ia adalah ibu di keluarga kecil yang sangat bahagia yang dikaruniai dua orang putra. Namun, tidak berselang lama setelah memiliki dua orang putra, ibu itu tega membunuh dua putranya tersebut. Ada apa gerangan? Mari kita ketahui seiring ceritanya berjalan. 300 tahun berlalu, tepatnya 1973 di Los Angeles. Di sini kita dipertemukan dengan tokoh utama di film ini, yaitu Ana Garcia dan putra-putrinya Chris Garcia, Samantha Garcia. Ana Garcia adalah seorang single parent yang dia sudah ditinggal seorang suaminya. Ana bekerja di yayasan sosial yang menangani khusus terkait masalah kekerasan terhadap anak. Ketika bekerja, ia mendapatkan laporan dari detektif Cooper bahwasanya dua anak dari temannya, yakni Patricia Alvarez, tidak masuk sekolah. Maka dari itu, Cooper mencurigai bahwasanya terjadi kekerasan terhadap anaknya. Setelah itu, Ana pun meyakinkan detektif Cooper ia bisa menangani hal tersebut, dan detektif Cooper pun menyetujuinya. Ana datang dengan salah satu partner dari polisinya, yang dimana ia meminta izin masuk kepada rumahnya Patricia Alvarez. Namun Patricia melarang. Setelah terjadi negosiasi panjang, Patricia pun mengizinkan Ana saja yang masuk dan temannya harus menunggu di luar. Setelah masuk ke dalam rumah Patricia Alvarez, Ana merasakan kejanggalan yang dimana terdapat sekali banyak lilin. Dan dari situlah Ana mulai curiga. Setelah Patricia Alvarez ke belakang meninggalkan Ana pun melihat ruangan yang ditandai dengan simbol yang aneh. Ana pun mencurigai ruangan tersebut sebagai tempat penyekapan dua orang putranya. Sebelum ia dapat membuka ruangan tersebut, Patricia sudah datang dengan palu di tangannya. Ketika Patricia akan memukul Ana dengan palu tersebut, beruntungnya, teman polisi Ana sigap dan menenangkan Patricia Alvarez. Setelah lama dari situ, Ana pun membuka ruangan tersebut yang ternyata di dalamnya ada dua anak dari Patricia, yakni Thomas dan Carlos. Tidak perlu waktu lama, Ana pun langsung membawa kedua anak tersebut ke yayasan dan memberikannya tempat tinggal, tempat tidur yang hangat, makanan, dan sebagainya. Setelah sampainya di yayasan sosial, Ana pun menanyakan Thomas dan Carlos tentang luka di tangannya. Apakah ini dilakukan oleh ibumu? Namun Thomas dan Carlos menjawab, ini bukan dilakukan oleh dia. Dari situ Ana makin penasaran tentang apa yang terjadi. Sesampainya di rumah, walaupun capek, Ana pun melakukan tugas ibu dengan penuh kasih sayang dan telaten. Ia selalu memberikan kasih sayang terhadap Chris dan Samantha, walaupun ia harus menanganinya seorang diri. Lanjut di scene yayasan sosial di pada tengah malam. Di situ Thomas terbangun, yang dimana ia berjalan sendiri menuju lorong. Setelah itu diikuti oleh Carlos. Setelah beberapa lama, Thomas memberitahu Carlos untuk pergi lagi menjauh darinya. Namun sudah terlambat. Di situ kita diperlihatkan dengan La Llorona. Dari situ pun Carlos dan Thomas tamat. Setelah mendapatkan telepon di tengah malam, Ana pun langsung ngecek ke TKP yang ditemukan mayat dari Thomas dan Carlos. Di sini kita diperlihatkan Thomas dan Carlos itu mati tenggelam. Dari sini pun Ana merasa janggal tentang apa sih yang terjadi.
Setelah dari lama itu, Patricia pun datang ke tempat dan Patricia pun marah besar terhadap Anna. Patricia pun bilang tentang ia sudah mencoba menghalaunya, namun Anna melepaskannya. Dari situ Anna bertanya, "Siapa yang kamu coba halau?" Patricia pun menjawab, La Llorona. kita diperlihatkan dengan Chris yang sangat penasaran. Chris pun mengendap-endap keluar dari mobil dan ia pun mengintip dari luar tentang kedua mayat dari Carlos dan Thomas. Selang beberapa lama Chris mendengar suara menangis dan ia melihat seorang wanita memakai gaun putih di ujung dari lorong. Chris pun melihatnya secara diam. Seketika wanita itu bangkit dan mendekati Chris. Dan ternyata itu adalah La Llorona itu sendiri. Syahdan, Chris sudah dikenai tanda kutukan di tangannya. Lalu Chris pun mencoba lari ke dalam mobil. Namun La Llorona tersebut mengikutinya. Dan inilah yang terjadi. Tidak beberapa lama kemudian, Anna memasuki mobil dan langsung mengemudikan mobil menjauh dari tempat TKP lalu pulang ke rumah. Scene beralih pada pagi hari. Anna melihat tentang ritual pengasapan untuk mengusir roh-roh jahat. Anna bersama seorang pendeta yang bernama Pendeta Horace. Ia pun melihat kegiatan tersebut. Dan patut kita ingat tentang dukun tersebut, karena dukun tersebut itu nanti akan memiliki peran penting dalam cerita ini. Ana pun menceritakan tentang La Llorona kepada Pendeta Horace. Pendeta Horace pun menceritakan tentang masa lalu dari hantu, yang dimana dimulai dari ia adalah seorang wanita yang sangat cantik, lalu dinikahi oleh seorang bangsawan, lalu dikaruniai oleh 2 orang anak. Namun pria tersebut selaku suami dari La Llorona kegap selingkuh, dan La Llorona pun mempunyai amarah dan ambisi untuk menghancurkan kehidupan lelaki tersebut dengan cara membunuh kedua anaknya secara kejam. Scene beralih dengan Samantha yang sedang sendirian bermain di luar. Samantha mulai mendengar bisikan yang berasal dari sumber luar pagarnya, namun ketika dicek tidak ada siapa-siapa di situ. Ternyata La Llorona mulai menghantui Samantha Garcia. Sesampainya di rumah, Ana pun langsung mendatangi kamar dari Samantha Garcia dan dilihatkan bahwasanya Samantha sedang merenung sendirian. Ana pun bertanya terkait luka yang ada di tangannya. Kenapa bisa seperti ini? Namun Samantha menyembunyikannya. Ia hanya berbicara ketika ia bermain, ia terjatuh. Dari situ pun Ana mulai merasa curiga. Namun ia menutupi kecurigaan tersebut dengan memberikan boneka pemberian ayahnya untuk selalu dipegang oleh Samantha. Malam harinya, Detektif Cooper mendatangi rumah Ana Garcia untuk menyampaikan pesan terkait penyelidikan polisi terhadap Patricia Alvarez. Dari situ, kesimpulannya, Detektif Cooper menyampaikan tentang Patricia Alvarez sebentar lagi akan bebas karena tidak adanya bukti kuat yang mengatakan ia melakukan pembunuhan terhadap Thomas dan Carlos. Scene beralih pada dukun yang diperlihatkan pada proses ritual pengasapan tadi yang memasuki rumah Patricia Alvarez. Ia pun menyelidiki banyak hal, yang dimana ia menemukan salah satu cairan misterius dan ia pun memasukkannya ke dalam jar. Di malam hari, Ana pun melihat berkas-berkas terkait Thomas dan Carlos. Dari situ kita diperlihatkan tentang adanya kasus-kasus yang serupa, yang dimana terdapat kejanggalan luka di tangan korban seperti luka bakar. Dari situ Ana pun mulai penasaran.
lagi. Setelah itu, Ana pun mendengar suara orang yang membuka pintu, yang berusaha masuk ke dalam rumahnya. Namun ketika dicek, itu adalah Chris. Dan rupanya Chris sedang dalam keadaan tidak sadar dan dalam pengaruh La Llorona. Setelah itu Ana langsung menghampirinya dan langsung menyadarkannya. Setelah itu juga, pintu itu tertutup secara kencang. Setelah Ana mengantarkan Chris ke dalam kamar, ia pun menuju kembali ke kamar tidurnya. Namun diperlihatkan foto-foto dan berkas itu berceceran di mana-mana. Lalu ia memandangi pintu dari ruangan tempat Samantha tidur, yang dimana pintu tersebut terbuka sendiri lalu menutup sendiri, dan kita dengan jelas melihat La Llorona di kaca pintu tersebut. Setelah itu Ana pun langsung didorong masuk ke dalam kamarnya, dan kamarnya tersebut terkunci sendiri. Lalu Ana pun mulai diperlihatkan dengan sosok dari La Llorona. Ana pun ketakutan. Ia langsung ke dalam lemari, membuka lemari, mengambil tongkat baseball dan hendak memukul La Llorona. Namun ketika ia hendak memukul, untungnya La Llorona tersebut hilang dan hanya kedua putra-putrinya masuk ke dalam kamarnya. Scene beralih di kantor polisi, yang dimana Ana sedang mengobrol dengan Patricia Alvarez. Dari obrolan tersebut, Ana merasa ketakutan karena Patricia menyampaikan bahwasannya ketika kedua putranya mati, ia tidak berdoa kepada Tuhan, namun ia berdoa kepada La Llorona untuk La Llorona melenyapkan kedua putra-putri dari Ana Garcia. Scene beralih di kediaman Ana Garcia, yang dimana kita diperlihatkan La Llorona mulai kembali meneror putra dan putri mereka. Sasaran La Llorona kali ini yaitu Chris, yang dimana Chris mulai merasakan kejanggalan terhadap loteng yang terbuka sendiri, jendela kamar Samantha yang terbuka sendiri. Ketika ia mulai menutup jendela, dari situ ia mulai dikagetkan oleh La Llorona. Saking takutnya ia mulai berlari keluar. Setelah di persimpangan tangga, ternyata La Llorona muncul dari arah kanan Chris dan mendorongnya. Chris pun terjatuh. Beruntungnya Ana sudah sampai di rumah. Lalu ia kaget melihat Chris yang sudah berbaring di tangga. Ana pun membawa Chris ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dokter yang memeriksa mencurigai tentang luka yang ada di tangan Chris. Secara diam-diam, dokter tersebut menghubungi yayasan anak terkait kekerasan terhadap Chris. Pada malam harinya, Ana didatangi dua detektif dari Yayasan Perlindungan Anak, yang dimana detektif tersebut menanyakan terkait kasus kekerasan terhadap Chris. Menginterogasi Ana, ia pun menginterogasi Samantha dan Chris. Namun terdapat kesimpulan bahwasanya Ana tidak melakukan kekerasan terhadap Chris maupun Samantha. Setelah kedua detektif tersebut pulang, Ana pun menanyakan kepada Chris tentang apa sih yang sebenarnya terjadi. Berlainan ruangan, kita diperlihatkan Samantha yang sedang berendam. Seperti biasa, ketika ia keramas, maka selalu ada tangan dari ibunya yang membersihkan rambutnya. Namun, kali ini Samantha salah. Yang ternyata tangan yang sedang menggerayangi rambutnya yaitu tangan dari La Llorona. La Llorona pun sontak menenggelamkan Samantha. Ia menenggelamkannya di bathtub. Suara gaduh pun dan suara gemercik air terdengar dari kamar mandi. Ana pun dan Chris berlari menuju ke kamar mandi, yang dimana ia mendapati kamar mandi tersebut terkunci. Lalu Ana memaksa masuk dan melihat Samantha yang sedang tenggelam. Ana pun langsung menyelamatkan Samantha. Kita diperlihatkan juga tentang tangan misterius yang muncul di bathtub. Tak lama dari itu, Chris pun memberitahu ibunya tentang penampakan La Llorona. La Llorona pun mulai memberani menampakkan dirinya kepada Ana, Chris, dan Samantha. Tak lupa juga La Llorona meninggalkan bekas
kutukan di tangan Anna Garcia. Pada pagi harinya, Anna langsung kelimpungan membawa kedua putra-putrinya ke gereja untuk menemui pendeta Horace. Ia menanyakan terkait teror dari La Llorona. Pendeta Horace pun tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya memberikan dua solusi. Solusi yang pertama, menunggu bantuan dari gereja yang dimana bantuan tersebut kurang lebih 2-4 bulan baru terlaksana. Namun, ada cara alternatif yang lain yang tidak biasa dilakukan oleh orang, yaitu meminta bantuan dari dukun. Pendeta Horace pun menyarankan tentang dukun yang pada proses ritual pengasapan tersebut, yang dimana ia diketahui adalah Raphael, mantan pendeta yang menyatukan ilmu pengetahuan. Tidak berselang lama, Anna pun bergegas menuju kediaman dari Raphael. Ia pun menemuinya di kediamannya, lalu Anna menceritakan terkait teror La Llorona. Anna meminta bantuan kepada Raphael. Awalnya, Raphael tidak mau sama sekali membantu. Namun, ketika diyakinkan oleh Samantha dan melihat luka-luka yang diberikan oleh La Llorona, Raphael pun bersedia membantu. Kita diperlihatkan tentang apa saja barang-barang yang dibawa oleh Raphael. Semua barang-barang tersebut bersumber dari pohon yang menjadi saksi bisu tentang pembunuhan La Llorona terhadap anak-anaknya. Setelah semuanya siap, Raphael, Anna, Chris, dan Samantha pun bergegas untuk proses pengusiran La Llorona. Sesampainya di kediaman Anna, Raphael pun mulai melakukan ritualnya. Raphael meminta untuk menaruh beberapa barang pada tempatnya, seperti menaruh serbuk di garis-garis tempat masuk, seperti menyiapkan salib, dan mendeteksi aura jahat di rumahnya menggunakan telur. Pada awalnya Anna tidak percaya terkait telur tersebut yang dipecahkan memperlihatkan cairan hitam yang panas. Namun setelah ketiga telur yang lainnya pecah secara bersamaan, disitulah Anna mulai percaya. Pada malam hari, pada proses pengusiran, Raphael, Anna, Chris, dan Samantha sudah bersiap di tempatnya. Namun kita diperlihatkan betapa kuatnya La Llorona, yang dimana satu kali teriakan kencangnya mampu memadamkan semua lilin yang menyala. Teror La Llorona pun dimulai. Sasaran pertama La Llorona ialah Anna Garcia. Anna dilemparkan membentur dinding. Setelah itu, La Llorona fokus untuk menculik kedua putra-putrinya. Namun Raphael mencegahnya dengan melemparkan cairan yang sewaktu itu diambil dari rumah Patricia Alvarez, yang ternyata cairan tersebut ampuh untuk menghalau La Llorona. Ternyata cairan tersebut ialah tangisan dari La Llorona itu sendiri. Setelah itu, Raphael menambahkan serbuk di pintu masuk Anna Garcia. Kemudian kita diperlihatkan tentang Samantha yang ingin mengambil bonekanya yang tertinggal di luar. Dengan hati-hati dan tidak ingin menghancurkan garis serbuk tersebut, Samantha pun mengambil bonekanya. Namun sangat disayangkan, bonekanya tersebut memutus garis serbuk tersebut dan langsung Anna pun diculik oleh La Llorona. Anna pun kelimpungan mencari keberadaan Samantha. Namun dengan insting ibunya, Anna menyadari Samantha hendak ditenggelamkan di kolam belakang rumahnya. Anna pun bergegas menuju tempat tersebut. Lalu Anna dengan sigap menyelam di kolam tersebut. Dan Anna pun menemukan Samantha yang sedang tenggelam. Ketika Anna hendak menarik Samantha, Anna pun mulai dihalau oleh La Llorona, dan La Llorona pun hendak menenggelamkan Anna. Raphael pun bergegas melakukan ritual, yang dimana ia meminta terhadap Tuhan untuk air ini disucikan. Setelah berselang lama dari ritual tersebut, Anna pun selamat dengan Samantha. Scene beralih kepada
Anna yang meminta Chris dan Samantha untuk berdiam diri di dalam lemari. Sebelumnya, Anna juga sudah memberikan liontin yang sewaktu itu ia dapatkan sewaktu tenggelam, yang dimana liontin tersebut milik dari La Llorona. Berselang beberapa lama, ternyata La Llorona sudah menunggu di depan rumahnya, yang dimana yang masuk pertama kali rupanya Patricia Alvarez dengan membawa senjata api. Patricia pun langsung merusak jalur halawan dari La Llorona. Seketika La Llorona pun bisa masuk ke dalam rumahnya dan mengurung Anna di suatu ruangan. La Llorona pun mendapatkan informasi bahwasanya kedua anak dari Ana Garcia sedang dikurung di dalam lemari. Tidak lama kemudian, La Llorona pun sudah menghampiri lemari yang dimana tempat Chris dan Samantha dikurung. Chris dan Samantha pun mulai melarikan diri menuju loteng, yang dimana di situ kita diperlihatkan tentang menegangkannya sekali situasi tentang teror La Llorona. Ketika Chris dan Samantha terpojok, Chris pun menodongkan liontin milik La Llorona. Seketika La Llorona pun berubah menjadi wujud manusianya. Patricia Alvarez pun mulai menyadari apa yang dilakukannya dan ia menyesalinya. Patricia membantu Anna untuk keluar dari ruangan penyekapan. Setelah itu, Anna, Rafael, dan Patricia beranjak menuju loteng. Namun, dengan tidak sengaja, Chris membuka kain yang berisikan kaca, yang dimana cermin tersebut memantulkan kembali wajah asli La Llorona. La Llorona pun mulai kembali terhadap wajah iblisnya. La Llorona berteriak dengan kencang. Kita diperlihatkan tentang Chris dan Samantha yang langsung berlindung di belakang ibunya, dan Rafael pun melemparkan salib dari pohon api yang menjadi saksi pembunuhan anak-anak dari La Llorona. La Llorona pun lari menghampiri Anna hendak menyakitinya. Namun Anna dengan sigap menusukkan salib tersebut tepat di dada La Llorona. Dan singkatnya, La Llorona pun lenyap dan terornya berakhir. Film horor yang diangkat dari kisah nyata terkait urban legend yang ada di Meksiko tentang La Llorona atau The Weeping Woman memiliki happy ending, yang dimana kita diperlihatkan kembali Rafael yang ingin pulang ke rumahnya dan anak Chris Samantha yang sudah lepas dari teror La Llorona. Untuk teman-teman yang penasaran tentang filmnya, atau untuk teman-teman yang menginginkan menonton filmnya secara utuh, saya sudah menyiapkan linknya di deskripsi. Terima kasih untuk kepada para penonton yang sudah menonton editan saya yang masih amatir bisa dibilang. Dan saya sangat mengharapkan saran yang membangun dari teman-teman. Mohon maaf bila ada kesilapan saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.